Kantor Berita Radio Antero. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam selebrasi sore Kantor Berita Radio Antero. Di ujung telepon sudah terhubung kita dengan Bang Asnawi, warga negara Aceh di Swedia. Assalamualaikum Bang Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi, warga negara Aceh ya, betul. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, dan kebetulan saat ini cuaca di Swedia sangat cerah. Walaupun keadaan sedang rusuh Bang ya? Ya di luar di luar, tapi saya di rumah saja. Baik. Bang Asnawi, apa yang sebenarnya terjadi di Swedia sehingga kemudian berujung pada kerusuhan? Sebenarnya kejadian yang terjadi di Swedia ini berbeda dengan kejadian sebelumnya. Sebelumnya memang ada kerusuhan, dan kerusuhan itu biasanya memakan korban. Tapi kerusuhan yang ini berbeda dengan kerusuhan sebelumnya karena yang terjadi adalah penghinaan, pembakaran Quran, dan sebelumnya sudah terjadi, kemudian 2 tahun yang lalu kejadiannya, kemudian terjadi lagi. Inilah yang membuat seakan-akan Swedia pemerintahannya membiarkan terjadi seperti ini. Namun pemerintah Swedia mempunyai alibi, terutama polisinya, bahwa kejadian yang ini disebabkan adalah memang polisi menjaga undang-undang mereka, yaitu kebebasan berekspresi. Itu ya alibi dari polisi yang selalu diucapkan. Dan warga Swedia, mereka sangat percaya kepada institusi polisi ini. Namun walaupun demikian, seperti dikatakan tadi, adalah pembakaran Quran, demonstrasi pembakaran Quran, dan ini adalah sebuah provokasi yang sangat-sangat tidak bisa diterima oleh Muslim karena terjadi persis di tepat bulan Ramadan dan juga hari Paskah orang Swedia. Itulah yang membuat semacam orang-orang Muslim di sini merasa ini sebuah bukan lagi kebebasan berpendapat. Kalaupun memang kebebasan berekspresi itu ada, ini sudah terlalu melampau kan. Itulah yang terjadi hari ini. Bagaimana kronologis peristiwa pembakaran Al-Quran ini, Bang Asnawi? Ya, si pelaku itu sendiri, Rasmus, sebenarnya dia orang warga negara Denmark, dan juga kebetulan juga ada warga negara ganda Swedia. Dia sebenarnya telah merencanakan untuk berdemonstrasi di Swedia ini, karena di Denmark dia sendiri, negerinya tempat dia tinggal, kurang laku ataupun kurang diminati. Oleh karena itu dia mengekspansi ke Swedia. Kebetulan pun dia ada saudara sebelah ayahnya di Swedia, makanya dia memilih demonstrasi. Dan terang-terangan dia memang mengatakan akan membakar Quran, dan itu tercantum di Facebook dia, memilih di kota-kota di mana ramai orang Muslim, komunitas Muslim, dan juga orang imigran, yaitu di Stockholm, di pusat ibu kotanya, maksudnya di pinggir kota Stockholm, di Linköping, Norrköping, dan di Örebro tempat saya tinggal, dan juga di Landskrona, begitu juga di Malmö. Dan itu sudah direncanakan sudah lama. Dia ini memang mencari-cari sensasi, dan dia sebenarnya sudah di Denmark itu sudah muak orang melihatnya, dan orang Denmark sebenarnya ingin dia tidak boleh tinggal di Denmark, tapi karena hukum di sana tidak bisa demikian, tapi makanya dia membuat kerusuhan di Swedia, dan dia mengetahui akan terjadi kerusuhan nantinya. Dan juga hukum di Swedia dan Denmark itu sama, boleh mengekspresi sebebas-bebasnya sampai membakar Quran. Ya. Bang Asnawi. Iya Bang, lanjut saja. Ya, begitu tadi ada beberapa menit yang lalu, persis hari ini, polisi di Swedia, ibaratnya seperti Kapolri-nya Swedia, memberikan press release, karena kerusuhan itu sudah habis kemarin, dan hari ini tidak ada lagi pembakaran. Mereka membuat kesimpulan bahwa 26 orang cedera, polisi, 20 polis mobilnya terbakar, dan 14 anggota polis cedera ringan. Yang tadi 26 itu cedera berat, dan dari pihak demonstran 3 orang tertembak dan sudah dimasuk ke dalam rumah sakit, dan puluhan lain yang ditangkap, dan terutama yang ditangkap itu adalah anak muda. Sebenarnya polisi mengatakan akan ramai lagi tertangkap karena mereka sulit mengidentifikasi, terutama anak muda yang memakai topeng. Dan polisi juga tadi mengatakan mereka memberikan sukarela kepada warga agar mengupload video di TKP agar mereka polisi mengidentifikasi siapa yang menyerang polisi. Dan di sini sebenarnya
sangat tabu menyerang polisi karena polisi di Swedia ini sangat dihormati. Ya, jadi ada beberapa warga Swedia yang juga kecewa dengan kejadian ini karena bagi mereka kebebasan berpendapat, berdemonstrasi harus dilawan juga dengan demonstrasi damai. Kalau si Rasmus itu demonstrasinya damai, maka harus dilawan juga dengan damai, bukan dengan kekerasan. Nah, di situ yang membuat warga Swedia agak kurang simpati terhadap demonstran. Meskipun mereka memahami bahwa penghinaan atau pembakaran itu sangat-sangat menyakitkan warga Muslim. Bang Asnawi, lalu apa latar belakang pelaku Rasmus ini dan motifnya? Ya, dia itu sebenarnya ingin mencari perhatian, dan setelah diselidiki sebenarnya faktor utamanya di Eropa ini, terutama di Skandinavia ini, Skandinavia itu yaitu Swedia, Denmark, dan Norwegia, dari hari sehari, dari bulan-bulan dan tahun ke tahun, mereka sangat takut dengan kebangkitan Islam, dan memang diakui banyak sekali warga Muslim sekarang yang mulai bangkit di Eropa ini, dan apalagi masuk lagi dulu pengungsi dari Syria akibat perang di sana, dan di waktu bersamaan juga banyak warga-warga di Eropa ini tertarik kepada Islam, dan bahkan sudah ada partai di Swedia ini yang memang mengaspirasikan untuk berjuang tentang Islam, dan itu sangat membuat mereka fobia. Itu saya rasa puncak daripada sumber dari segala sumber terjadi penghinaan terhadap Islam di sini. Dan sebenarnya Rasmus ini ada juga partai lain tapi kurang radikal seperti Rasmus ini. Oleh karena itu sebenarnya adalah faktornya ketakutan warga Eropa akan kebangkitan Islam di Swedia ataupun di Skandinavia. Itu saya rasa. Untuk ini reaksi umat Islam di Swedia sendiri bagaimana, Bang Asnawi? Dan ada berapa banyak umat Islam di Swedia? Ya, penduduk Swedia saat ini kurang lebih 10 juta lebih, dan 10% daripada itu adalah Muslim. Sebelum terjadi demo ini, komunitas Muslim sudah mengimbau agar mereka mengetahui nantinya akan terjadi kerusuhan, dan sebelumnya itu terutama kepada anak muda sudah disarankan agar tidak datang ke tempat demonstrasi si Rasmus itu. Namun sebagaimana kita ketahui, anak muda biasanya kan kurang mendengar ataupun mereka darah mudanya, dan juga mereka ingin melihat sebenarnya. Namun ya, imbauan tetap imbauan. Walaupun demikian, komunitas Muslim setelah acara demonstrasi di kota tempat saya tinggal di Örebro ini, anak mudanya yang lain membersihkan. Jadi mereka memberikan simpati, ingin perlihatkan kepada warga Swedia bahwa yang terjadi kemarin itu bukan atau representatif daripada sifat ataupun sikap orang Muslim di kota Örebro saya tinggal, dan memang banyak yang menyesalkan terjadi kemarin itu. Tadi Abang menyebut di sana itu Swedia ada kebebasan ya, kebebasan ekspresi atau berpendapat, bahkan membakar kitab suci masih dianggap wajar begitu. Bang Asnawi, mengapa Swedia memberi izin tindakan intoleran seperti itu? Ya, mungkin bisa jadi karena seperti 2 tahun lalu pun sudah pernah terjadi juga ada demonstrasi, tapi tidak sebesar ini. Mungkin karena itulah polisi memberikan izin. Sebenarnya polisi berhak membatalkan, karena seperti indikasinya ketika di Örebro ini si Rasmus itu meminta izin dilakukan pembakaran itu di depan masjid atau 20 meter di depan masjid persis setelah sembahyang Jumat. Namun karena pertimbangan polisi melihat melalui intelijen mereka rakyat akan marah, maka dipindahkan ke tempat lain di pusat kota. Nah, di situ sebenarnya polisi mempunyai hak untuk membatalkan. Namun juga di taman tempat permintaan baru itu polisi tidak menyangka, maka makin ramai pemuda dan rakyat di sini makin marah. Nah, disitulah bisa kita lihat kesilapan polisi. Karena polisi selalu mengatakan ini kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Siapapun saja warga negara Swedia boleh melakukannya. Namun karena kebablasan, bisa kita bilang demikian, dan juga polisi kecolongan karena tidak melihat di kota-kota lain. Karena terjadi ini bukan di kota tempat saya tinggal juga, di kota-kota lain juga pernah terjadi. Jadi kemarin, hari ini, dan besoknya demikian seperti tur. Nah, polisi abai dalam hal ini. Saya melihat mereka tidak menyangka kemarahan publik seperti ini sampai ada pembakaran. Mengapa ada kelompok-kelompok yang membenci Islam seperti itu di Eropa, Bang Asnawi, terutama di Swedia atau Denmark?
Saya rasa karena solidaritas sesama bangsa Eropa ini seperti kita ketahui bukan hanya di Swedia, di Belanda sebenarnya sudah ada partai yang terang-terangan membenci Islam seperti Wilders dan juga di Polandia. Mereka seperti ada sebuah jaringan, apalagi Swedia ini kan anggota Uni Eropa, Belanda dan negara Eropa lainnya, mereka di Parlemen Uni Eropa itu ada seperti faksi-faksi, kelompok yang mereka jelas terangan, bukan lagi kalau sebelumnya mengatakan mereka tidak suka imigran, sekarang langsung tidak untuk Islam begitu, naik to Islam. Dia tulis slogan dari partainya. Jadi bukan lagi berkamuflase dulu katanya benci atau tidak suka kepada imigran, sekarang langsung kepada Islam. Dan seperti katakan tadi, mereka Eropa ini takut akan kebangkitan Islam dan mereka takut terpinggirkan warga kulit putih ini akan Islam. Karena dari fakta saya melihat sendiri di depan mata saya, banyak sekali sudah warga di sini sudah masuk Islam gitu. Ketakutan mereka mungkin akan terjadi, Bang Asnawi, bahwa Islam akan bangkit. Karena mungkin mereka takut dengan syariatnya. Ketika Swedia ini misalnya dikuasai oleh parlemen dikuasai oleh mayoritas Islam misalnya, mungkin 10%, 20%, karena di Swedia ini kan demokrasi harus dilawan demokrasi ya. Nah, ketika banyaknya warga Muslim masuk ke parlemen, kemudian akan diubah sedikit-sedikit perundang-undangan di Swedia itu. Bisa jadi seperti dulu dilarang berpakaian jilbab ataupun makan halal. Ini sudah terang-terangan, tidak perlu lagi harus ada izin demikian. Nah, itu ya saya rasa ketakutan daripada mereka, yaitu perubahan Swedia sedikit demi sedikit menjadi Islami. Baik, terakhir Bang Asnawi, bagaimana kondisi terkini di Swedia sekarang? Sekarang karena juga hari Senin kebetulan hari libur, karena di sini masih libur hari tanggal merah. Sekarang suasananya mulai damai dan pihak para pemerintah di Swedia, termasuk PM-nya Swedia, Perdana Menteri Mada Resson, mereview akan membuat rapat seperti sebenarnya demo ini sangat sensitif karena sampai terjadi kecelakaan mobil polisi, maka PM Swedia akan mereview, membuat rapat. Bahkan sebenarnya isunya sudah sama seperti isu Swedia ingin masuk ke NATO, jadi sudah menjadi isu nasional ini. Baik. Apalagi ketakutan Swedia dengan Rusia, kata Swedia ingin masuk NATO. Jadi kesimpulannya PM Swedia akan membuat review terhadap kejadian yang ada di beberapa kota, terutama di kota-kota yang ada di Muslim ini. Dan memang terbukti fakta mengatakan bahwa 6 kota yang di Swedia ini mayoritasnya ataupun kebanyakannya warga Muslim. Baik, Bang Asnawi, terima kasih untuk waktu Anda. Buka puasa masih lama ya di sana? Masih 8 jam lagi. Baik, kita di sini tidak akan lama lagi. Bang Asnawi, selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda. Terima kasih sudah bergabung dengan KBR Antero pada sore hari ini. Baik, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Berita Radio Antero